Ya. Jadi guru itu orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Karena tidak bisa kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan tidak bisa diusir. Tidak bisa diusir. Ruang ini gelap, mau diusir nggak bisa. Hadirkan saja cahaya, sekejap ruangan ini akan berubah dari gelap menjadi terang. Tetapi tentu saja dalam proses ketika anak dibilang, sudah, kalau nggak mau sekolah, nggak usah sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan pentingnya sekolah. Harus ada upaya untuk menjelaskan kepada dia atau membuktikan kepada dia bahwa sekolah itu penting. Jadi tidak cukup sampai di situ. Atau setidak-tidaknya mencari alasan kenapa dia tidak mau sekolah. Nah, kadang-kadang orang tua karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan, lalu memaksa anaknya untuk menjadi dirinya sendiri. Terkadang anak-anak tidak pernah diselidiki, dia punya alasan apa sehingga tidak mau sekolah. Maaf ya, sama seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Sholat. Ya anak-anak nggak mau sholat. Kalian juga seusia anak itu dulu nggak sholat? Ya sekarang aja kalian sholat karena sudah merasa tua, sebentar lagi mau mati. Kan motivasi sholatnya juga karena pengen surga, takut neraka kan? Bukan karena tertarik dengan sholat, bukan karena ingin sholat, bukan karena sudah berhasil merasakan nikmatnya sholat. Kan sebetulnya itu juga penindasan dalam level yang kecil. Jadi harusnya kita selidiki, coba. Anak kita diajak makan di restoran. Di restoran yang makanannya kesukaan dia. Coba lihat. Begitu ditanya, nah nanti kita ke restoran ya. Restoran mana? Oh restoran yang di situ. Yang makanannya banyak kesukaan kamu. Oh hore. Kenapa dia bilang hore? Kenapa dia tertarik? Karena dia punya pengalaman. Makan di restoran itu, dengan makanan yang dia pesan, dia merasakan kenikmatan. Enaknya makan di situ. Kan sangat berbeda kalau diajak ke restoran lain yang pernah mengalami, ya dia makan di situ, tetapi makanannya tidak enak. Diajak ke situ paling, dulu juga. Beda. Kan cara dia berekspresi beda. Betul apa tidak? Nah kenapa dia diajak sholat tidak berekspresi? Karena kita juga tidak pernah berusaha mengajarkan gimana dia supaya tertarik pada sholat. Paling sekedar dijelaskan bahwa sholat itu kewajiban. Padahal wajib itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Kan dua-duanya juga, mohon maaf. Itu kan sebetulnya motivasi yang paling rendah. Pernah nggak kita mengajarkan kepada anak bahwa sholat itu adalah kebutuhan? Pernah nggak mengajarkan pada anak bahwa sholat itu adalah karena Allah cinta pada kita, maka kita juga cinta kepada Allah. Mengembalikan cinta Allah kepada kita. Pernah nggak mengajarkan itu? Nggak pernah. Terminologi yang dibangun selalu aja wajib, dilaksanakan dapat surga, tidak dilaksanakan dapat neraka. Itu saja yang terus-menerus kita bicarakan. Dan itu menjadi paradigma bagi anak. Nah itulah yang disebut dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Ada orang yang berkata kepada saya, kenapa yang diceramahkan oleh saya ini katanya tidak sama seperti yang diceramahkan kebanyakan orang? Ya jawaban saya sederhana. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya itu datang dari pengalaman. Orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Tidak akan paham kalau kamu tidak mengalami. Jadi paham itu bukan kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata WA, bukan apa kata IG, bukan kata FB, bukan. Semua itu adalah informasi. Informasi sifatnya informatif, baru sebatas pengetahuan. Dan saya berani mengatakan, kenapa beda? Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Sudah saya buktikan. Jadi saya hanya menginspirasi, tidak sedang membuat Bapak Ibu semua harus seperti saya. Jadi orang-orang yang selalu mengajak agar orang lain mengikuti keyakinan dia, sebetulnya dia sedang ragu dengan keyakinannya.
Orang-orang yang sedang mengajak orang lain agar mengikuti keyakinannya, secara psikologis dapat dipastikan dia sedang ragu dengan keyakinannya. Karena untuk yakin, dia perlu ada orang lain yang meyakinkan keyakinannya. Sebenarnya itu keraguan. Itulah orang-orang yang di dalam kesehariannya, dia hanya menyampaikan pengetahuan pinjaman, bukan pengetahuan sejati yang dialami oleh dirinya. Bahkan dirinya sendiri ragu dengan yang dia sampaikan. Makanya perlu banyak orang yang bisa membantu untuk membebaskan keraguannya. Makanya hati-hati. Coba kita sendiri dalam keseharian, kan punya pengalaman. Betul nggak? Ketika ragu pada satu keputusan, kan kita mencari pendapat orang lain. Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kan suka begitu. Sebetulnya Anda itu sedang mencari kepastian dari orang lain untuk membebaskan keraguanmu sendiri. Jadi kalau kamu ngajak-ngajak orang, kamu tuh ragu sebenarnya dengan keyakinanmu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengubah orang lain. Tidak ada kepentingan untuk mengubah orang lain. Karena orang-orang yang berkesadaran, yang dilakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri. Bukan orang lain yang harus menjadi dia. Gitu. Ada satu anekdot dalam dunia psikologi. Ini anekdot. Ketika Anda melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya Anda sedang merayu orang itu untuk melakukannya. Ini kuliah agak serius nih pagi ini. Anak itu tidak tahu kalau itu adalah listrik. Dan tidak tahu kalau listrik itu rasanya seperti apa. Dan kemudian orang tuanya mengatakan, awas, awas, nah, itu listrik, nanti kamu kesetrum. Makin dilarang, dia makin penasaran, ingin mencobanya. Ini anekdot dalam dunia psikologi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia, di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain, di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Kenapa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan, tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, nggak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia, bahwa sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar. Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya.